Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di Masjid Nurul Islam kawasan industri Batam, Batam. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah satu waktu dalam berbagai macam kebaikan, silaturahmi, iktikaf, melaksanakan sholat zuhur berjamaah, zikir. Yang terakhir adalah akan menikmati kajian hadis, yang pada kesempatan ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah mohon dijelaskan tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan sendi-sendi dalam pergaulan, sehingga akan menimbulkan kebahagiaan, ketenangan, kerukunan dalam bermasyarakat. Jamaah yang dirahmati Allah, sebetulnya pertanyaan tentang arti dan hakikat ibadah kurban insyaallah nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Pada kesempatan ini kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa jamaah tentang hadis yang berkenaan dengan dasarnya sendinya supaya kita bahagia dan bermasyarakat. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua Allah berfirman, ini dasar hukumnya dalam bermuamalah bergaul, ini dasar hukumnya, caranya ini dalam Al-Maidah ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu, dan kamu harus saling bantu alal birri, dalam melaksanakan kebaikan, kebahagiaan, memberikan keuntungan masing-masing dengan sistem simbiosis mutualisme. Artinya saling memberikan manfaat, wa taqwa, dan kamu bisa saling bantu dalam menjalankan ketakwaan. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah wala ta'awanu, dan janganlah kamu saling bantu alal ismi, dalam berbuat dosa, dalam berbuat maksiat, hal apapun bentuknya, apakah dengan ucapan secara verbal, ataukah dengan perbuatan, ataukah dengan tulisan. Dalam hal ini yang berhubungan dengan media sosial, wal udwani, dan jangan saling bantu dalam berbuat permusuhan, persengketaan, perselisihan, bahkan lebih jauhnya akan terjadi peperangan ataupun pembunuhan. Ini dasar hukumnya kita bermuamalah. Wa ta'awanu, dan kamu harus saling bantu alal birri, dan berbuat kebaikan, kemanfaatan, wal taqwa, dan untuk melaksanakan ketakwaan. Karenanya dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, inna wal asri, dan demi waktu asar. Ada yang mengatakan demi masa. Innal insana, sesungguhnya semua manusia, lafi khusrin, sumpah ada di dalam kerugian. Itu idhorfi, atau di dalam semua dalam kerugian. Karena banyak orang yang menyangka bahwa kebahagiaan itu dari banyak materi. Bahagia belum tentu. Banyak orang yang berbuah materi tapi stres. Anaknya enggak nurut, istrinya durhaka, suaminya enggak sayang ke anaknya, ke istrinya, bahkan tidak kenal dengan orang tuanya karena sibuk istri. Ada juga yang menyangka bahagia itu dengan tingginya jabatan. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahagia belum tentu. Kalau tujuannya bukan tadi, bukan karena Allah, nanti dijelaskan dalam saat lagi saat asar. Ada banyak pengikut, itu belum tentu. Jadi orang-orang yang menuduh bahwa kebahagiaan itu dalam kekayaan, sumber kebahagiaan itu dalam jabatan yang tinggi, pengikut yang banyak, anak keturunan yang punya jabatan hebat, strata pendidikannya sudah puncak, belum tentu bahagia.
Ada satu perkataan dari Syekh Abdullah, innama wasyal qaumu min haitsu jismaniyati, sesungguhnya alam raya ini bisa memberikan kebahagiaan hanya untuk fisik kamu. Maksudnya apa? Makanan enak hanya di lidah, musik-musik ucapan yang menyejukkan enak di telinga, harum-haruman oleh itu, dingin sejuk apa alatnya itu untuk kulit saudara. Tak akan bisa memberikan kenyamanan kebahagiaan ke dalam psikologis kejiwaanmu. Walau biasa min haitsu ruhaniyati, dan tidak akan bisa memberikan kebahagiaan untuk rohani kamu, sebab beda penciptaannya. Karenanya orang-orang yang menyangka sumber kebahagiaan itu berbentuk fisik tadi, maka lebih khusus sumpah adalah kerugian, sebab mereka akan mengalahkan segala cara. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Orang yang percaya, mengimani, meyakini bahwa Allah adalah yang menciptakan, Allah yang menjadi semua, hanya Allah yang sumber kebahagiaan, hanya Allah yang bisa menghilangkan, menjauhkan musibah malapetaka. Setelah itu wa'amilu bis-sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Yang kedua, bukan cuma mengimani, mempercayai, meyakini saja, tetapi mengamalkan apa yang dia yakini, yaitu mengamalkan apa saja syariat yang diwariskan Rasul Muhammad SAW, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Jadi iman bukan kepercayaan keyakinan, tapi amal perbuatan. Yang selanjutnya, wa tawassaw bil haq, dan saling berwasiat dalam hak, dalam kebaikan, saling bantu dalam ketakwaan. Wa tawassaw bis sabri, dan saling wasiat dalam kesabaran. Sebab Imam Ghazali berkata, sabar itu dalam 3 hal: sabar dalam melaksanakan taat, sabar dalam mendapatkan musibah, sabar dalam ketika menjadi maksiat. 3 sabar itulah yang ditetapkan oleh Imam Ghazali berdasarkan firman Allah. Di antara orang-orang yang beruntung itu tidak jadi orang yang celaka. Pertama, orang yang beriman kepada Allah dan rukun iman yang lainnya 6. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, saling wasiat dalam ketakwaan. Yang terakhir adalah saling wasiat dalam kesabaran. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sedangkan hadis yang berhubungan ini ada beberapa tanya jawab yang menarik para ulama. Di antaranya adalah Ibnu Salah berkata, ada potongan 4 hadis, ada 4 hadis, di atas juga potongan yang menjadi dasar pilar kebahagiaan bagi seorang muslim dalam bermuamalah. Sebab pemisahan adalah maksud sosial. Apa? Yang pertama, Imam Ibnu Salah berkata dengan hadis, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka berkata yang baik, yang bermanfaat, yang akan mendapatkan ridho rahmat Allah dan ampun Allah, ataupun diam. Sepakat ulama, kalaulah ngomong bicara dengan diam itu nilainya sama, maka lebih harus diam. Sebab kalau berbicara khawatir akan menyinggung, bahkan melabrak rambu-rambu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Rasul bersabda dalam satu kesempatan, la taqsulul kalam illa bi zikrillah. La taqsulul kalam illa bi zikrillah. Janganlah kamu banyak ngomong kecuali untuk zikir kepada Allah. Artinya untuk buat ketaatan. Fa inna qasdal kalam min zikrillah, maka sesungguhnya banyak ngomong, banyak berbicara bukan karena zikir kepada Allah, itu akan menyebabkan kerasnya hati. Hati yang keras itu adalah akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kesuatu keras hati itu? Adalah susah untuk menerima kebaikan, mudah diajak berbuat kejahatan, dan dia tidak akan menerima kebaikan dari siapapun apabila bertenang dengan hawa nafsunya. Itu jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhirat banyak orang yang tak menyangka dari ucapannya itu akan mendapatkan rahmat Allah, ridha Allah, masukkan ke surga. Dari mana ini ya Allah, amalan-amalan ini saya belum pernah melakukannya. Ternyata kesehariannya tak lepas dari zikir. Ketika akan mengawali perbuatan baik, baca basmalah.
mendapat nikmat baca alhamdulillah, mendapatkan musibah mengucapkan istirja inna lillahi, ketika mendapatkan tugas bilang bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika diberi sesuatu ucapkan terima kasih. Ketika minta tolong, mohon maaf, mau merepotkan, itu kalimat-kalimat itu, etika-etika itu harus dilatih dari kecil. Jadi jangan lupa mengajarkan kepada anak kita dan melatih diri kita sendiri, tak lepas dari terima kasih, mohon maaf, terima kasih, mohon maaf. Kalimatnya sepele tapi sangat menentukan, apalagi kita mempunyai jabatan punya anak buah. Aqimus shalat dan zikir, dirikanlah satu pengingatku, jangan dianggap rendah zikir itu. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, wahai beriman zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Inilah ulama mengatakan zikrullah alamatul mukmin. Zikir kepada Allah itu banyak zikir kepada Allah dan orang beriman. Kedua, warahmatu minan nifaq. Allah bersihkan dari penyakit nifaq, munafik. Sebab Allah berfirman, orang munafik itu la yazkurullaha illa qalilan, tidak mau zikir kecuali sedikit. Suatu hari Sa'labah dan itu cepat keluar dari sholat. Begitu selesai sholat langsung keluar. Rasul mengetahuinya. Sekali dibiarkan, dua kali tidak, ketiga kali langsung ditahan oleh Rasulullah. Kenapa kamu cepat keluar setelah sholat tak berzikir seperti orang munafik? Ini kalau kata Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, tanda-tanda orang munafik adalah ketika melaksanakan ketaatan misalnya sholat merasa tenang. Apa merasa tenang? Merasa lepas dari beban, lepas dari tanggung jawab. Sedangkan orang beriman ada khauf dan roja, selesai melaksanakan sholat, selesai melaksanakan saum puasa, selesai melaksanakan amal soleh yang lain, ada khauf dan roja, takut amalannya tak diterima oleh Allah karena banyak kekurangan, tapi ada roja, harapan Allah tidak akan menyanyiakan amal perbuatan hamba-Nya. Dan di syarat diterima amal, di antaranya pertama harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang kedua harus ikhlas. Itu tanda diterima amal. Jadi bagaimana munafik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selesai ya tenang gitu, tak peduli terima atau enggaknya. Seperti anak kecil nyapu ala kadarnya di rumah, ngapel ala kadar di rumah, tak peduli bersih atau enggaknya. Itulah perkataan Imam Ali, harus benar-benar kita camkan dan kita cantumkan, tulis dalam hati kita. Syekh Abdul Ghani berkata, sebetulnya ketika kita mohon ampun kepada Allah selesai melaksanakan ketaatan, itu harus lebih banyak. 1000 kali kita harus mohon ampun kepada Allah ketika selesai melaksanakan ketaatan daripada ketika selesai berbuat maksiat.